Legenda orang Betawi pastinya tak bisa dipisahkan dari para pendekar, jawara, atau tukang main pukul. Mereka menjadi cerminan dari tokoh yang dikagumi karena sepak terjangnya yang berani membela kebenaran meski ditodong laras senjata kaum penjajah. Bicara tentang pendekar Betawi, langsung saja kita teringat dengan si Pitung, jagoan Betawi yang katanya kebal peluru dan bisa menghilang. Karena suka merampok tuan tanah kaya dan membagikan hasilnya bagi orang miskin, si Pitung bahkan mendapat julukan Robin Hood dari Betawi. Masa kecil si Pitung dihabiskan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Si Pitung memiliki nama asli Salihun, putra dari Bang Piung dari Banten dan Pok Minah asal Cirebon. Ia tumbuh besar dengan ajaran agama yang kuat dan jurus-jurus silat Betawi Rawabelong dari gurunya Haji Naipin. Pernah denger sih, kalau nggak salah sih itu satu aliran silat yang dulu tuh emang dari lama banget gitu. Bahkan itu tuh katanya aliran silat cingkrik ini dipakai sama si Pitung. Nah, jadi kalau misalkan setahu aku nih ya, gerakannya itu dia tuh terinspirasi dari monyet, betul gak sih? Sejak pertengahan abad ke-19, Rawabelong sudah dikenal sebagai gudangnya para jawara. Dari tempat inilah tumbuh subur aliran silat cingkrik, si Pitung, dan lainnya. Konon, jurus-jurus dalam silat cingkrik diciptakan seorang pendekar Betawi bernama Kong Maing setelah melihat kelincahan dan kekuatan seekor monyet. Cingkrik berasal dari kata cecingkrikan atau jingkrik, yang dalam bahasa Betawi memiliki arti melompat dan berjinjit. Sampai sekarang ada dua aliran silat cingkrik yang terus bertahan, yaitu cingkrik goning dan cingkrik sinan. Kan jingkrik nama pelajarannya, goning nama gurunya, dan di gerakan jingkrik itu pukulan. Nah, pukulan jingkrik itu nanti kita peragakan. Yang namanya pukulan itu yang namanya jingkrik di situ. Jadi langkah di bela diri jingkrik ini seperti apa yang bilang seperti kayak monyet loncat sana loncat sini, benar, lincah. Nah, karena di pelajaran jingkrik ini nggak ada hitungan kata-kata 1, 2, 3, nggak ada. Yang ada komitmen jatuh. Jadi yang ada cepat dan tepat. Silat cingkrik memiliki 12 jurus dasar yang disebut bongbang plus 3 jurus sambut. Aliran goning dikembangkan Kong Goning yang bernama asli Anin bin Urim, pejuang dari tanah Betawi yang wafat berusia 80 tahun. Beda cingkrik goning dengan cingkrik sinan ada pada langkah dan kuda-kuda. Selain itu, gerak tangan cingkrik goning lebih melebar. Konon kabarnya aliran silat cingkrik sinan juga melibatkan ilmu batin dan tenaga dalam. Sementara cingkrik goning fokus pada kekuatan dan kecepatan fisik saja. Tubagus Bambang Sudrajat sebagai salah satu pewaris silat cingkrik goning mendapatkan mandat langsung dari Babeh Usup Utai, murid dari Engkong Goning. Nama aslinya Aini bin Urim, panggilan sehari-harinya Engkong Goning. Engkong Goning lahir 1895, meninggal 1975, nurun ilmunya ke almarhum Babeh Usup Utai. Babeh Usup Utai lahir 1927, meninggal 1993, amanah ke saya. Mungkin kalau saya nggak diamanahin, nggak berkembang ini silat. Karena saya diamanin sama almarhum, akhirnya alhamdulillah sampai saat sekarang saya lestarikan masih tetap berjalan. TB Bambang Sudrajat yang akrab dipanggil Babe Bambang belajar silat sejak usia muda 11 tahun. Aliran cingkrik goning dipelajarinya langsung dari sang mertua Babeh Usup Utai. Sebelum meninggal di tahun 1993, Babeh Usup Utai memanggilnya, meminta agar ia meneruskan silat cingkrik goning supaya tidak mati obor atau punah. Babeh Bambang lalu mulai bergerak menjalankan wasiat dari gurunya Usup Utai. Ia menularkan ilmu silatnya ke berbagai tempat. Sebelumnya, sebagai guru silat, ia enggan menerima bayaran, namun demi kelangsungan hidup sehari-hari, para guru silat tetap membutuhkan bayaran. Saya jalan aja ngajar sana, ngajar sini, bikin ini. Ada event-event saya ikut. Jangan kan pakai undangan resmi. Di WA aja saya datang. Karena yang namanya orang pelajaran Betawi. Kalau pelajaran Betawi jangan nonton mulu, sekali-kali tonton orang. Nah itulah yang ada salah satu omongan Betawi itu. Ya udah, saya tonjolin, saya punya ilmunya. Nah gitu. Soal nanti kesananya orang mau nyoba itu walau alam. Yang penting niat satu baik. Dan saya juga
nggak sombong, selalu silaturahim. Yang saya kedepanin kan silaturahim ya. Kalau bagi pelajaran bela diri saya yang ada ini. Melestarikan silat cingkrik goning sebenarnya bukan perkara mudah. Apalagi silat Betawi terkesan kalah pamor dengan aliran silat dari daerah lain. Namun Babeh Bambang tak berputus asa, ia terus mengajarkannya di berbagai kesempatan. Sampai akhirnya silat cingkrik goning mulai mendapat tempat. Banyak anak-anak muda yang kemudian tertarik untuk mempelajarinya. Dari satu perguruan, cingkrik goning Babeh Bambang berkembang menjadi puluhan anak cabang. Akhirnya mengembang jadi banyak. Nah, buka cabang sampai se-Jabodetabek kurang lebih 28 perguruan. Terakhir di Batam. Kalau nggak kena Covid mungkin 3 provinsi saya ada cingkrik. Karena kan kebentur sama Covid, ya otomatis agak blank juga di kepalanya gitu. Untuk menguasai ilmu silat warisan para pendekar Betawi ini, seorang murid harus menjalani 4 tahapan. Pertama, menguasai 12 jurus dasar cingkrik goning. Kedua, belajar teknik sambut. Ketiga, menguasai aplikasi dari 12 jurus dasar dengan 80 teknik bantingan. Terakhir, jual beli atau latih tanding. Setidaknya dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menyempurnakan teknik dan jurus dari silat cingkrik goning. Sampai akhirnya mencapai level tertinggi sabuk merah dengan 5 strip. Murid Babeh Bambang berasal dari berbagai kalangan, termasuk Prince, anak seorang jenderal dari kepolisian. Asalnya aku bisa belajar sama Babe itu ya dikenalin dari salah satu ajudan bapakku. Habis itu pertamanya sih ketemu Babe, cuman waktu pertama kali ketemu si Babe aku masih terlalu kecil. Jadi Babe malah kasih ya ajudannya Bang Herman. Ya kita belajar kayak 1-4 tahun, tapi Bang Herman di situ udah nggak bisa datang karena ada tugas. Jadi akhirnya saya belajar sama Babeh Bambang aslinya. Ya sulit banget ya, kayaknya harus mengeluarkan tenaga ekstra juga ya. Tapi sih kalau untuk silat seperti ini perempuan sebenarnya sih wajib juga ya, harus punya ya. Untuk di belakangnya kalau misalkan ada penjahat atau apa, nah kita bisa bela diri, itu aja sih. Sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mengasah kemampuan ilmu bela dirinya, Babeh Bambang rutin menggelar latihan cingkrik di Padepokan Silat Taman Mini, Jakarta Timur setiap hari Sabtu. Siapa saja bisa datang dan belajar langsung pada Babeh Bambang. Jika tertarik belajar privat, Babeh Bambang juga bersedia. Penasaran dengan keampuhan jurus silat cingkrik goning? Tim Secret Story lalu menyambangi kediaman Babeh Bambang untuk coba-coba. Tangan kanannya ke atas, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah, kaki sejajar, diputar gitu, ke dalam, set, siap, selesai. Itu jurus 1, Be. Jurus 1. Ini kalau tangan saya ditarik sama Abang, tarik tangan saya, di sini, Abang bisa patah tangannya, tambah kenceng pegangan, tambah parah. Ya. Gitu. Rasa nggak? Kerasa. Rasa nggak? Kerasa. Kan? Nah kalau dikerasin, ini balik lagi satu kali lagi. Kamu ganti go. Ganti, injek, jer. Oh gitu. Ya gitu. Terbukti meski terlihat sederhana, jurus-jurus silat cingkrik goning sangat berbahaya. Gerakannya cepat tapi bertenaga. Jika di tangan yang salah, pastinya akan merenggut korban. Untuk itulah Babeh Bambang kerap menasehati murid-muridnya agar tidak sembarangan menggunakan teknik cingkrik goning pada orang lain. Silat cingkrik ini refleksnya kalau saya bilang cukup cepat ya. Jadi saya pernah sekali, jadi ada teman bercanda-bercanda gitu, dia mukul, ya kita refleks, kita tangkis, ya kita banting gitu. Itu doang sih. Tetapi untuk fight di jalan atau apa enggak, kita nggak pakai itu sih. Setelah puluhan tahun menyebarkan aliran silat cingkrik goning, sudah banyak murid-murid Babeh Bambang yang kini ikut mengajar. Terkadang Babeh Bambang merasa sedih jika ada muridnya yang terkesan sombong, lupa kacang pada kulitnya, ingin mencoba-coba pada gurunya. Orang kan ilmu sama adab dulu di kedepanin baru ilmunya. Nggak ada rasa terima kasih, kayak rasa aja biarin aja atau kita bawain. Kedepannya yang penting
silat Betawi ini khususnya lestarikan terus jangan sampai mati obor. Itu dari almarhum, karena kalau kita ini lama-lama digerus sama zaman, sayang. Ini kan ilmu warisan yang perlu diwarisi, sayang.